Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhan-nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, baik yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya serta kita semua yang telah menjadi pengikutnya yang setia. Karena beliaulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita, membawakan agama yang mulia ini kepada kita sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia yang sementara, lebih-lebih keselamatan di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak terasa kita telah memasuki tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari ini tanggal 17 Februari 2024, yang mana sebentar lagi kita seluruh rakyat Indonesia akan memasuki pesta demokrasi, yakni pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon legislatif kita baik di pusat maupun di daerah. Mudah-mudahan pesta demokrasi nanti yang kita akan hadapi nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pemimpin yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kriteria kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini saya akan mengulas kembali tentang sejarah sekitar 1400 tahun yang lalu, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilaksanakan, yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yakni pada tanggal 27 Rajab tahun ke-8 kenabian sebelum Hijriah. Pada saat itu tahun tersebut adalah tahun kesedihan bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan pengubah kesedihan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman itu tahun tersebut telah terjadi tahun kesedihan dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni pamannya Abu Talib radhiyallahu anhu. Ulangi, pamannya Abu Talib yang sangat dicintainya, yang sangat membantu beliau dalam perjalanan dakwah Islam ini, telah wafat pada tahun itu. Kemudian disusul oleh istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dicintai, yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khadijah radhiyallahu anha, pada saat itu juga mengalami kematian atau wafat, sehingga kesedihan yang sangat mendalam. Karena kedua orang inilah yang sangat banyak membantu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwakan Islam. Kita ketahui Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang dulunya kaya raya seperdua dari atau 2/3 dari harta kekayaan yang ada di Mekah sana, di Mekah sana adalah milik Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, hanya meninggalkan selembar kain kafan. Semuanya habis digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan paman beliau, adalah tameng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kejaran kaum kafir Quraisy saat itu, yang membenci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan adanya paman beliau yang begitu perkasa, yang begitu gagah perkasa, menolong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terbebas dari kejaran, dari incaran para kaum kafir Quraisy saat itu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada tahun itu kepada Jibril alaihissalam untuk menjemput, untuk mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang sebagai pengobat daripada kesedihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, Kedua tempat ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengetahui sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi dua bagian, yakni perjalanan Isra, perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di Mekah, berada di Mekah sana atau di Arab Saudi, menuju ke Palestina, yakni Masjidil Aqsa dalam satu malam perjalanan. Dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, mengendarai sebuah kendaraan yang diberi nama kendaraan Burak. Setiap sekali menggepakkan sayapnya, bergerak sejauh mata memandang. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini kami sedikit sampaikan bahwa dari Mekah ke Palestina atau di Masjidil Aqsa terjadi 4 kali berhenti atau persinggahan. Persinggahan pertama, saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihissalam singgah di kota Madinah, dan mereka berdua sholat 2 rakaat di sana. Kemudian
Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa di sinilah tempatmu akan berhijrah kelak. Menyampaikan di sinilah tempatmu akan berhijrah kelak. Kemudian selanjutnya menuju berangkat lagi dan singgah di sebuah kota bernama kota Madian, kota tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar atau dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Kemudian berangkat setelah sholat berangkat di tempat tersebut, berangkat lagi menuju dan singgah di Bukit Tursina, tempat yang namanya tempat Nabi Musa alaihissalam berbicara, bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persinggahan yang ketiga. Persinggahan yang keempat di Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, dan terakhir baginda Nabi SAW melakukan perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa. Di sanalah beliau memimpin para nabi untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada rahmat Allah SWT, kita merefresh kembali kejadian ini, kejadian yang sangat luar biasa. Berangkatlah baginda Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau berangkat ke langit kedua, bertemulah dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah didoakan oleh beliau berdua, maka naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam beliau baginda Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terakhir di langit ketujuh beliau bertemu dengan bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sanalah beliau diantar menuju ke Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Dan setelah itu beliau baginda Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Apa yang didapatkan di sana? Beliau baginda Nabi SAW mendapatkan perintah sholat, perintah yang wajib bagi umat baginda Nabi SAW, yang awalnya 50 rakaat, tetapi setelah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat wajib selama 5 kali sehari semalam, yang apabila kita melaksanakannya maka kita sama dengan sholat 50 kali sehari semalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ini telah diceritakan di dalam Al-Quran, surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu min ayatil walaqad ra'ahu masalatan ukhra inda siratal muntaha indaha jannatul ma'wa isyaghasa sidrata ma yaghsa ma tagal basar wa ma tagal walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Bahwa dan sungguh Muhammad itu telah melihat dalam rupa yang nyata pada suatu waktu. Indah siratul mustaha, di siratul muntaha, indah jannatul ma'wa, di dekatnya ada rumah, ada surga tempat tinggal. Isyaghasa sidrata ma yaghsa. Bahwa ketika Nabi Muhammad melihat dalam rupa, melihat Jibril dalam waktu itu di Sidratul Muntaha, diliputi dengan sesuatu yang meliputinya. Mazagal basara wa ma'tagal. Bahwa penglihatan baginda Nabi SAW tidaklah melenceng atau tidaklah terhalangi dari yang nyata. Bahwa penglihatan baginda Nabi SAW nyata adanya. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Bahwa sesungguhnya baginda Nabi SAW telah diperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah baginda Nabi SAW diperlihatkan, dalam perjalanan tersebut diperlihatkan seorang laki-laki yang menindih batu ke kepalanya. Setelah ditindih ke kepalanya batu ini, maka hancur berlebur kepalanya.
Setelah itu utuh kembali, dilakukan lagi, dibuang lagi batu dan dihancurkan kepalanya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril berkata, mereka dari kalangan umatmu yang senantiasa meninggalkan sholat, yang senantiasa meremehkan sholat. Maka inilah ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholatnya, yakni menindih kepalanya, membenturkan kepalanya ke dalam batu yang besar sehingga hancur lebur. Kemudian baginda Nabi SAW berjalan dan diperlihatkan lagi seseorang yang memanen tanaman. Setelah dipanen tumbuh dan subur dan berbuah lagi. Setelah itu dipanen, setelah habis langsung tumbuh kembali di situ. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapakah dia ini? Maka Jibril berkata bahwa sesungguhnya mereka dari kalangan umatmu yang melakukan jihad fi sabilillah. Mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang mengumpulkan kayu, ditambah kayunya, tetapi tidak mampu diembannya, tidak mampu dipikulnya. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril berkata bahwa mereka adalah dari kalangan umatmu yang diberikan amanah menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dia diberikan amanah tetapi tidak mampu melaksanakan amanah itu. Malah dia meminta untuk ditambah amanah itu, malah dia meminta untuk ditinggikan lagi amanah, ditambah lagi pangkatnya, ditambah lagi derajatnya, tetapi dia sebenarnya tidak mampu mengemban amanah itu. Inilah ganjaran bagi orang-orang seorang pemimpin yang tidak amanah terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Diperjalankan lagi Nabi diperlihatkan seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki cakar yang panjang terbuat dari tembaga dan dicakar-cakarlah wajahnya sampai dadanya. Maka ditanya lagi kepada Jibril AS, siapakah mereka itu? Maka Jibril berkata bahwa mereka adalah dari kalangan umatku yang sering mengunjing orang lain, yang sering membicarakan orang lain, sering membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Itulah ganjaran bagi mereka yang senantiasa menggunjing orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini terbagi menjadi 4 golongan dari kaum sahabat. Yang satu kaum yang sami'na ata'na atau taat apa yang didengar, seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitahu bahwa temanmu, sahabatmu telah mengatakan telah berangkat naik ke langit ke-7 semalam dalam satu malam. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang mengatakan demikian? Yang mengatakan demikian adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, seandainya beliau yang berkata, maka sangat aku percaya. Aku sangat percaya dengan kata-katanya. Kemudian ada dari kalangan intelektual yang hanya berpikir, mengandalkan otaknya dengan pikirannya. Mereka ini orang-orang yang tidak percaya dengan keadaan tersebut. Ada juga yang dari kalangan kaum munafikun. Mereka percaya di depan Muhammad tetapi di belakangnya tidak percaya. Di depan Muhammad mereka percaya tetapi di belakangnya setelah berpisah dengan Nabi mereka malah memgunjing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwa Muhammad adalah orang yang berdusta. Yang terakhir mereka yang abu-abu, percaya dan tidak, percaya dan tidak. Jangan sampai hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa yang sudah terjadi 1400 tahun yang lalu kita lupakan. Karena inilah peristiwa yang sangat bersejarah sehingga kita bisa mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang tidak bisa dipikul oleh gunung, yang tidak bisa dipikul oleh makhluk-makhluk lainnya. Hanya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memikul daripada perintah sholat ini. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. 2 rakaat sholat subuh saja. As-sholatul fajr raka'ataini khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka kita mendapatkan dunia dan seisinya. Inilah orang yang kaya sebenarnya, yang mampu sholat subuh di masjid. Man shallal isya fi jama'ati maka annama qama nisfal laila, wa man shallal subuh fi jama'ati maka annama nisfal laila kullahu. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid 4 rakaat,
maka dia sama dengan sholat sepertiga malam. Siapa yang mampu sepertiga malam dari maghrib sampai 12 malam. Nah, dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala sama dengan sholat semalam suntuk dari mulai maghrib sampai subuh. Nah, itu pahalanya orang yang sholat isya dan sholat subuh di masjid. Maka dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, momentum Isra Mi'raj ini kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kuatkan lagi iman kita, terutama sholat kita jaga berjamaah di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.